Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Saat itulah Allah datang. Allah datang. Dalam rangka apa? Untuk memberikan keadilan. Ya. Dan saat itu apa yang dilakukan? Wal malaku saffan saffa. Malaikat semuanya berdiri bersaf-saf, kumpul semua. Ya, semua malaikat berkumpul. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwasannya kejadian ini terjadi setelah ada namanya syafaat. Ketika itu manusia berkumpul semua, ya, berharap agar segera mendapatkan keadilan, segera diputuskan segala sesuatunya, datang ke Adam, datang ke Nabi Nuh, datang dan sebagainya, yang ujungnya nanti datang kepada Nabi SAW yang mengatakan analaha, ini bagian saya, ini bagian saya. Ya, baru disinilah salah satunya kemudian apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada saat itu semua makhluk ada, bahkan malaikat berbaris-baris. Ya, kalau kita kembali dalam surat dalam surah An-Naba, Allah Ta'ala mengatakan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yang mana saat itu semua malaikat berdiri, yauma yakumur ruh wal malaikatu shaffa. Ini dia. Saat itu manusia bahwa malaikat berdiri dan ruh di sana, Jibril alaihissalam dikhususkan oleh Allah, ini menunjukkan spesialnya beliau. Ya, menunjukkan kespesialan Jibril alaihissalam saat itu. Maka la yatakallamun, satu pun tidak ada yang berani nyeletuk. Satu pun tidak ada yang berani berbicara saat itu. Ini kalau kita ibaratkan, mohon maaf, seperti orang yang upacara. Ya, meskipun tidak seperti itu. Ya, orang kita kalau upacara betul-betul diam, tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang berani kotak-kutik kanan kiri dan sebagainya, ke belakang, ke depan dan sebagainya. Ya, saat itu betul-betul semuanya fokus. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Baru saat itu didatangkanlah jahannam. Ya. Tajurru bi sab'ina alf zimamin, kullu zimamin bi aidi sab'ina alfi malak. Yang mana Rasul mengatakan bahwasannya neraka jahannam ditarik. Dan neraka jahanam ini memiliki 70.000 tali kendali. Setiap tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu talinya. Berarti 70.000 kali 70.000 segitulah malaikat yang narik neraka jahanam. Ditayangkan neraka jahanam itu langsung di hadapan seluruh makhluknya. Baru saat itu yauma yatadzakkarul insan, baru saat itu manusia mulai ingat saat itu. Ya Allah, ini dia sekarang. Gimana ya amalan saya dulu? Ini rasanya kurang rasanya. Waktu pas Ramadan saja jarang ibadahnya, apalagi di luar Ramadan. Di Ramadan saja jarang sedekahnya, apalagi di luar Ramadan. Di Ramadan saja masih bisa bermaksiat, apalagi di luar Ramadan. Saat itu mulai ada penyesalan. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Sama sekali tidak berguna ingatannya saat itu. Tidak ada apanya, percuma. Bahasanya istilahnya nasi sudah menjadi bubur, sudah selesai. Ya. Sudah selesai, tidak bisa lagi dirubah. Tinggal saat itu hanya hari pengadilan. Ya, tinggal nunggu pemvonisan kemana arahnya kita nanti. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Masih berangan-angan, tidak sampai hanya mengingat, berangan-angan bahkan. Seandainya dulu. Ini kan sama kalau kita sekarang, kehidupan kita sekarang mungkin ya, dulu coba saya masuk pesantren, dulu saya coba sekolah di sini dan sebagainya.
Ya, berangan-angan, berharap dia, yaqulu ya laita, laita. Laita di sini kalau dalam istilah bahasa Arab, laita di sini sebuah angan-angan yang tidak mungkin akan diberikan. Tidak mungkin kembali. Ya laitani kuntu turaba. Kalau seandainya aku bisa menjadi tanah. Tanah itu tidak kena hisab. Inginnya begitu saat itu. Tapi di sini laita, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Maka di sini yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka saat itu dia berangan-angan, kalau seandainya dulu saya berbuat baik, seandainya. Namun ingat, itu hanya sekedar angan-angan. Anna lahu dzikra. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka orang yang saat itu mendapatkan siksa, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Yang mana saat itu siksaannya, bahwasanya tidak ada yang sisaannya lebih keras pada saat itu. Ya, kecuali siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang siksaan di manusia ketika dunia mohon maaf terbatas. Kalau sudah selesai disiksa mati selesai. Tapi nanti di sana tidak. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Setiap kulitnya terbakar, gosong, dibalikkan lagi, dibakar sampai gosong, melepuh, balik lagi, terus disiksa, selesai. Sampai kapan? Allahu a'lam. Maka betul-betul saat itu dirasakan tidak ada seorang pun yang azabnya lebih ngeri saat itu kecuali azabnya Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada saat itu ikatannya yang lebih kuat daripada ikatannya saat itu. Maka yang dikatakan dalam tafsir, ikatan di sini adalah ikatannya malaikat Zabaniyah. Ya, sanad'u Zabaniyah, kami akan panggil Zabaniyah. Kenapa? Karena dalam tafsir dikatakan bahwasanya malaikat Zabaniyah itu bukan hanya ngikat tapi mukul. Ya, sehingga ikatannya Masya Allah tidak mungkin lepas. Pukulannya apalagi, tidak ada pukulannya sekuat nanti, ya, melainkan pukulannya Zabaniyah saat itu. Ya. Baru saat itu ada yang betul-betul disiksa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saat itu ada suatu golongan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang. Kepada siapa pulang? Rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas, kemudian dalam keadaan diridhoi. Sini pulang, ayo nak. Kalau bahasa kita mohon maaf, mungkin kalau kita, ya bagaimana rasanya kalau kita disuruh sama orang tua, ayo nak pulang sini, sudah tak masai ini, semuanya disiapkan. Merasa senang, tenang saat itu. Bayangkan yang di sini yang dipanggil adalah Allah Subhanahu, yang dipanggil di sini adalah kita, yang kemudian siapa? Yaitu kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang puas dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan hamba-hambaku. Ya, hamba-hambaku yang bagaimana? Yang diridhoi. Berarti ridhonya Allah itu lebih berharga daripada ridhonya manusia saat itu. Kenapa? Karena semua manusia saat itu sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Suami tidak mau menanggung dosa istrinya, istri sebaliknya, anak tidak mau menanggung dosa bapak tidak mau, semua sendiri-sendiri. Tidak ada main seret-seretan, kecuali kalau dia ngajain yang buruk mungkin. Ya, nanti semua hisabnya sendiri-sendiri. Baru terakhir Allah katakan wadkhuli jannati. Kalau sudah menjadi hambanya Allah, ya, yang diridhoi oleh Allah, maka otomatisnya adalah wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku.